Om Swastiastu. Apalagi dengan saya di channel Udiana Nindya 795. Hari ini di hadapan kita ada sebuah bentukan berbentuk binatang mitologi yang aneh ya. Nah, dari bentukan ini kita akan membuka sebuah tutur yang kita ambil judul itu adalah tutur pecanangan. Pecanangan ini rupanya seperti togog ya. Nah, kita bisa menyebut ini tutur togog pecanangan. Adapun tutur-tutur yang akan kita ungkap yaitu pertama dari segi rupa, cara rupa, merupa dan wujud rupa, dan rupa cara apa. Nah, hal-hal itulah yang akan kita ungkap dari segi seni rupa ya. Namun dari segi spirit itu belumlah diungkap dalam tutur ini. Mudah-mudahan bisa memahaminya dengan baik. Pertama dari rupa. Nah, rupa di hadapan kita ini bermacam-macam ya. Pertama dari kepala itu rupa seperti singa. Bisa juga seperti rupa anjing ya, karena cirinya itu adalah di bagian taring ya, ada yang bagian atas dan bagian bawah. Yang kedua, kalau dilihat dari rupa kupingnya, nah ini berbeda, ini bisa dia seperti rupa kuping binatang anjing ya, atau cicing ya. Nah, kemudian dari sisi sayap ya, ini juga seperti sayap Garuda. Kemudian di badan, memang badan seperti kijang ya. Namun kalau dilihat kakinya itu seperti binatang anjing ya, tidak ada taring. Kemudian ekor seperti melengkung dan mengeluarkan api. Nah, hal-hal inilah yang dalam seni rupa itu adalah kategori binatang mitologi. Nah, tutur ini hanya baru mengungkap bagian rupanya ya. Nah, dengan bentukan visual ini, tutur togog pecanangan ini adalah sebuah filosofis atau perpaduan beberapa rasa atau unsur binatang ya, yang dianggap memiliki sebuah nilai spirit yang tinggi dalam proses pelaksanaan kebudayaan. Nah, di hadapan kita ini patung togog pecanangan ini terbuat dari kayu. Nah, kayu ini tentu akan tuturnya berbeda lagi. Kayu-kayu yang digunakan sebagai bentukan togog pecanangan ini kategorinya pertama kayu tewel ya. Kayu tewel ini dari pohon nangka ya, kemudian ada kayu jati, kemudian ada kayu majekau, dan ada kayu pradah ya. Nah, kayu-kayu tersebut inilah yang biasanya dipakai oleh para pencipta seni ketika membuat sebuah yang namanya pecanangan. Istilah kuno dalam bahasa ibu kita, pecanangan ini akan berbeda ketika kita berbicara tentang patung ya. Karena patung itu adalah istilah barat, sedangkan istilah kita itu adalah tentang pecanangan ya. Kategori togog itu berbeda dengan pecanangan, namun rupanya ketika terjadi suatu penciptaan dia kategori togog pecanangan. Nah, hal-hal demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutur pembuka ini menjadi sebuah gambaran dan edukasi kita ketika kita mempelajari bentukan-bentukan budaya yang diciptakan oleh seniman kita terdahulu. Selain itu, teori kita untuk membedah yaitu pengistilahan yang telah digunakan oleh masyarakat ya. Istilah-istilah tersebut seperti rupa ya. Rupa itu adalah bentuk. Kalau kita bicara cara rupa berarti seperti rupa.
Kemudian kalau kita merupa, memvisualkan sebuah bentuk. Kalau kita wujud rupa seperti yang tergambar di hadapan kita. Sedangkan rupa cara apa ini, nah kita belum bisa memastikan apakah ini seperti singa, ada sayap, atau berkaki kijang, atau berekor singa. Nah inilah sebuah imajinasi dari pencipta seni ketika menghadirkan hal-hal spirit, ya. Dan demikian dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik, dan mari kita sama-sama mempelajari kebudayaan kita dan menghargai karya seni leluhur kita dan menjaga karya-karya tersebut sehingga menjadi sebuah bahan edukasi dan dokumentasi berkaitan dengan hal-hal tentang Togog Pecanangan. Terima kasih.